Selamat diajar para juri dan peserta Gebiarti. Kami perwakilan dari SMP Unggul Sakti Kota Jambi dengan saya sendiri Stephen Rifan dan saya Jessica Stella. Kami mengikuti kompetisi Gebiarti bertema ketahanan pangan dan berjudul memperpanjang masa simpan cabai menggunakan ekstrak daun kaca piring atau Gardenia jasminoides. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk memperpanjang masa simpan cabai. 2. Untuk mengetahui konsentrasi yang paling efektif dalam mengawetkan cabai. 3. Untuk mengetahui seberapa lama masa simpan cabai menggunakan ekstrak daun kaca piring atau Gardenia jasminoides. Identifikasi masalah. Berdasarkan masalah-masalah yang kami temukan, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh karena cabai yang belum lama mereka beli telah busuk walaupun telah disimpan dalam lemari pendingin. Penyelidikan masalah. Cabai yang busuk dengan cepat disebabkan karena ada bakteri yang menempel di cabai, yaitu bakteri Erwinia carotophora. Apalagi cabai dimasukkan ke dalam kulkas, bakteri yang menempel di cabai akan berkembang biak dengan cepat karena suhu kulkas yang dingin. Pengembangan alternatif penyelesaian masalah. Untuk mengatasi cabai yang mudah busuk, di dalam kulkas kami mengekstrakkan daun kaca piring dicampur dengan gliserol dan CaSO4 atau kalsium sulfat, di mana ketika dicampur maka akan menjadi zat asam yang kuat sehingga dapat membunuh bakteri pada cabai. Menentukan solusi masalah atau penemuan kebutuhan yang terbaik. Kami akan menggunakan ekstrak daun kaca piring dalam pengawetan cabai. Kami memilih daun kaca piring karena daun kaca piring memiliki antibakteri yang sangat tinggi dan daun kaca piring adalah daun yang khas dari Provinsi Jambi. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Alatnya yang pertama pada 1 toples plastik, 1 gelas ukur, 3 gelas kimia, timbangan, pipet tetes, sendok, dan tisu. Kedua, bahannya Aquades, kemudian gliserol 100 ml, cabai 250 gram, ekstraksi daun kaca piring 150 ml, dan kalsium sulfat. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan pengawetan cabai menggunakan ekstrak daun kaca piring. Di sini kami membuat 3 perlakuan. Yang pertama, cabai tidak diberikan apapun. Yang kedua, cabai diberi 50 ml ekstrak daun kaca piring, 1 ml gliserol, dan 5 gram CaSO4. Yang ketiga, cabai diberi 50 ml ekstrak daun kaca piring, 2 ml gliserol, dan 10 gram CaSO4. Pertama, buat terlebih dahulu ekstrak daun kaca piring menggunakan Aquades dan daun kaca piring. Kemudian bagi menjadi 50 ml pada masing-masing gelas untuk perlakuan kedua dan ketiga. Kedua, masukkan gliserol ke dalam ekstrak daun kaca piring sebanyak 1 ml dan 2 ml.
Celupkan cabai ke ekstrak daun kaca piring, lalu diamkan selama 1 menit, lalu masukkan ke dalam toples yang bertutup. Ini adalah hasil dari setelah dicelupkan, kemudian tutup di toples yang rapat dan amati perubahannya selama 10 hari. Science. Edible clothing adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan makanan dan dapat dimakan, dibentuk melapisi makanan atau clothing, atau diletakkan di antara komponen makanan yang berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan massa atau kelembapan oksigen, cahaya, lipid, dan zat terlarut, atau sebagai pembawa aditif serta untuk meningkatkan penanganan suatu produk pangan. Penggunaan edible clothing dapat sebagai pendekatan inovatif untuk memperpanjang masa simpan buah-buahan dan sayur-sayuran. Pelapisan atau coating dapat dilakukan dengan cara pengolesan pada cabai dari ekstrak daun kaca piring, mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan triterpenoid yang berpotensi sebagai antibakteria sehingga menghambat terjadinya pembusukan pada penyimpanan cabai. Keuntungan lain dari penggunaan edible coating adalah sifat alami dan non-toksik atau tidak beracun, serta dapat dimakan atau edible bersama produknya sehingga tidak meninggalkan limbah seperti pengemasan sintetis. Pada pembuatan rancangan ekstrak daun kaca piring akan ditambahkan dengan beberapa bahan, yaitu kalsium sulfat dan gliserol. Berikut alir prototipe. Yang pertama, mulai. Lalu bersihkan dan cuci daun kaca piring, keringkan dan remas dengan Aquades. Hasil Aquades dicampurkan gliserol dan kalsium sulfat, oleskan pada cabai yang disiapkan, dan selesai. MET. Susut bobot adalah parameter mutu yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesegaran buah. Pada pengukuran susut bobot dilakukan untuk membandingkan selisih bobot pada sebelum penyimpanan dan sesudah penyimpanan. Pengukuran susut bobot dilakukan dari awal penyimpanan sampai hari ke-7. Susut bobot dapat dihitung menggunakan rumus WR dalam kurung persen sama dengan WO kurang WT per WO kali 100%, di mana WR adalah susut bobot dalam satuan persen, WO adalah berat sampel awal dalam satuan gram, dan WT adalah berat sampel akhir dalam satuan gram. Sekian video penelitian dari kami pamit undur diri. Sebelum itu, kami ingin ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kepada tim penyelenggara ajang perlombaan lomba Gebiar Provinsi Jambi tahun 2023 karena telah melaksanakan kegiatan ini untuk menambah wawasan kami sebagai siswa-siswi. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa Gen Ki Hajar.